Namaku Rahmah Estian. Aku orang Brebes. Dulu aku kerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah tua di daerah Cipaganti, Bandung. Rumahnya besar, peninggalan Belanda, 2 lantai, dan masih kokoh meskipun catnya mulai pudar. Di belakang rumah ada sumur tua berdiameter lebar, lebih dari 3 meter, dengan penutup papan tebal dan lembaran plat bekas drum di atasnya. Dari pertama datang, aku nggak merasa ada yang aneh. Semuanya terasa biasa saja. Aku kerja bareng seorang pembantu lain, namanya Yayah Suminta, orang Bandung asli. Dia sudah lama kerja di sana dan tahu semua kebiasaan majikan. Rumah itu jarang ditinggali, karena majikan punya 3 rumah, 2 di Cibiru, 1 di Cipaganti. Kami hanya bertugas menjaga rumah, menyiram tanaman hidroponik, dan membersihkan ruangan. Semuanya berjalan normal sampai suatu sore, majikan perempuan datang dan tiba-tiba bilang, "Jangan sekali-sekali buka penutup sumur di belakang." Nada bicaranya datar tapi tegas. Aku kaget, karena sebelumnya nggak pernah ada larangan seperti itu. Yayah juga diam, seolah sudah tahu tapi sengaja tidak mau cerita. Malam itu aku terus mikir, kenapa sumur itu dilarang dibuka? Apa airnya beracun, atau ada sesuatu di bawah sana? Waktu berjalan, aku mulai lupa soal larangan itu, sampai suatu malam kejadian aneh terjadi. Toren air tiba-tiba habis. Kami pikir pompa rusak, karena air di rumah nggak keluar sama sekali. Yayah nyalakan pompa, tapi air tetap nggak naik. Akhirnya kami sepakat mengecek sumur. Aku sempat ragu, tapi kami butuh air untuk masak. Dengan senter di tangan, kami buka perlahan papan penutup sumur itu. Begitu papan pertama diangkat, udara dingin keluar dari dalam sumur, seperti hembusan napas dari bawah tanah. Bulunya berdiri semua. Kami senter ke dalam, ternyata airnya penuh, jernih dan tenang, bahkan hampir menyentuh bibir sumur. Artinya bukan sumurnya yang kering. Tapi anehnya, pompa tetap nggak bisa menyedot. Kami berdiri di tepi sumur, memperhatikan pantulan di air. Tiba-tiba aku sadar, di permukaan air terlihat 3 bayangan kepala. Aku, Yayah, dan satu lagi yang tidak kukenal. Aku langsung mundur. Kami saling pandang, dan Yayah spontan menutup kembali papan penutupnya. Tanpa bicara kami lari masuk ke dalam rumah. Malam itu kami tidur sekamar, dengan lampu menyala terang sampai pagi. Besoknya, pompa air tiba-tiba berfungsi normal tanpa diperbaiki. Aneh, tapi kami bersyukur. Tapi sejak itu, suasana rumah berubah. Kadang ada suara ketukan dari arah dapur. Kadang terdengar langkah pelan di lorong menuju pavilion. Yayah berusaha menenangkan aku, bilang mungkin itu tikus atau angin. Tapi setiap malam, suara itu makin jelas. Kadang seperti kain diseret, kadang seperti seseorang mengetuk lantai dengan kuku. Suatu malam, Yayah izin pulang karena sakit. Aku sendirian di rumah. Sekitar jam 7 malam, aku sedang masak mie di dapur. Dari arah lorong pavilion terdengar suara pelan. Tuk, 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 berulang dan teratur. Awalnya kuanggap suara ranting, tapi lama-lama makin keras. Aku berhenti masak dan menatap lorong itu. Lampu-lampunya remang, hanya 6 bola lampu klasik di dinding yang menyala temaram. Bunyi itu semakin dekat. Aku melangkah perlahan. Sampai di ujung lorong, aku melihat sosok perempuan berjalan bolak-balik. Bajunya putih kotor, tubuhnya membungkuk aneh. Saat aku memperhatikan lebih jelas, darahku terasa berhenti mengalir. Dia berjalan dalam posisi kayang. Kepalanya terbalik, rambutnya terurai panjang sampai lantai. Setiap langkahnya, kepala itu memantul ke lantai, duk, 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 seperti bola yang memukul ubin. Aku menjerit keras, tapi tubuhku kaku. Sosok itu berhenti, menatapku dari sela pahanya, dan tersenyum lebar. Senyum yang bukan senyum manusia. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, dan jatuh pingsan. Aku terbangun pagi-pagi karena majikan sudah datang. Aku cuma bilang kalau aku kecapekan. Tapi sejak hari itu, aku nggak pernah bisa tenang di rumah itu lagi. Tiap malam selalu ada suara langkah dari arah sumur, atau bayangan melintas di lorong. Aku sering merasa dia masih ada di sana, berjalan terbalik, menatap dari kegelapan. Beberapa minggu kemudian, Yayah berhenti kerja. Dia sempat bilang, "Rahmah, aku juga sering dengar suara aneh, tapi aku nggak pernah berani ngomong." Aku akhirnya juga minta izin pulang kampung. Aku bilang ke majikan kalau aku mau istirahat di Brebes. Tapi dalam hati, aku cuma ingin menjauh dari rumah itu. Sebelum pulang, aku berdiri di depan sumur dan berbisik, "Maaf, aku nggak tahu kalau seharusnya nggak dibuka."
Sejak saat itu, hidupku kembali normal, tapi kadang mimpi buruk masih datang. Dalam mimpi, aku selalu melihat lorong panjang itu, dan suara kepala memantul pelan di lantai. Kadang aku terbangun di tengah malam karena merasa ada yang berjalan pelan di halaman belakang. Aku belajar satu hal dari pengalaman itu. Jangan langgar larangan yang tidak kamu pahami. Kadang, peringatan bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi. Klik subscribe, ya. Rasa penasaran adalah anugerah, tapi juga bisa menjadi pintu bagi malapetaka. Jika seseorang lebih dulu memberi peringatan, mungkin karena mereka tahu hal yang tidak terlihat olehmu. Patuh bukan tanda lemah. Kadang, itu cara Tuhan menjaga kita dari sesuatu yang tak mampu kita hadapi.